Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan salam sejahtera, tetap semangat dengan saya Bung Ropan dan saya harus mereview hasil pertandingan di IPL khususnya big match yang berlangsung di Stamford Bridge antara The Blues Chelsea melawan The Citizens Manchester City, karena banyak dari teman-teman yang sudah mend-DM saya juga meminta walaupun sedikit harus katanya diberikan reviewnya, karena kemarin ada preview tentang laga antara Chelsea dan City dan harus kita memberikan pembahasan tentang apa yang terjadi di Stamford Bridge. Dan pasti teman-teman sudah tahu hasil pertandingan itu adalah kemenangan bagi pasukan Pep Guardiola dengan 1-0. Gol satu-satunya atau gol sematawayang diciptakan oleh Riyad Mahrez di menit ke-63. Dan gol ini tercipta sangat indah dengan permainan yang bagus dan kolektivitas yang baik. Ya, dimulai dari Mahrez sendiri yang memberikan bola, ada Gundogan yang mendapatkan sodoran bola ini diberikan kepada Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne hanya bisa mengontrol sedikit, kemudian melepas umpan ke kiri kepada Jack Grealish. Grealish masuk dari sisi kiri, ya, atau pertahanan sebelah kanan Chelsea dan memberikan cross umpannya ke tiang jauh. Di sana memang terlihat ada pemain belakang Chelsea, ada Cucurella, tetapi diserobot dengan cepat oleh Mahrez yang bergerak begitu cepat dari sisi kanan untuk menghadirkan gol ke gawang Kepa. 1-0 ini sangat berarti untuk bisa menambah poin bagi Manchester City. 3 poin tambahan menjadi 39. 5 poin di belakang pimpinan klasmen The Gunners, Arsenal yang mengoleksi 44 poin. Ini bagus. Kalau sampai kalah akan lebih berat dengan selisih poin yang sudah terpaut 8. Tapi dengan ketambahan 3 poin ini sudah mengikis, ya. Artinya sudah 5 poin. Jadi ini semakin rame pertarungan antara City yang terus ingin memepet mengejar Arsenal yang ditangani oleh Mikel Arteta. Dan bagi Chelsea, kekalahan ini memang menjadi pukulan yang luar biasa. Di depan publik sendiri, ya, bukannya mereka bermain buruk, tapi oke lah bermain, namun mereka harus bisa mengakui keunggulan dari sang tamu City. Dan sekarang mereka tetap terpaku di posisi ke-10 di klasemen sementara IPL dengan 25 poin. Ini kekalahan ke-6 yang dialami oleh pasukan Graham Potter. Ini juga menyudutkan bagi Potter dan saya rasa tidak ada gelar bisa diraih oleh Potter ketika dia datang dari Brighton yang juga terlalu besar bagaimana harapan yang diberikan oleh pelatih lokal ini bahwa dia mampu untuk bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan setelah pemecatan dari Thomas Tuchel. Tapi ternyata sampai sejauh ini masih Tuchel yang lebih bagus. Kalau dilihat dari rentetan apa yang dilakukan Tuchel ketika dia datang pertama kali dari PSG, Paris Saint-Germain, dan dia menukangi Chelsea dan dia langsung bisa memberikan di musim pertamanya Liga Champions yang tertinggi di Eropa. Luar biasa, mengalahkan Manchester City bahkan dengan 1-0 di babak final. Dan kalau bisa melihat dengan prestasi Tuchel, ya Tuchel bisa mesti memberikan harapan bagus walaupun kalah di final Piala Liga Carabao dari Liverpool, dan mereka juga masuk ke final di Piala FA, kalah lagi dari Liverpool lewat adu penalti. Tapi ini prospeknya bagus, masih bisa menembus babak final, masih bisa hadir di Wembley. Kalau dengan Potter saat ini itu hampir sama sekali gagal total, ya. Sekarang sudah tidak mungkin, agak tipis sekali untuk bisa masuk bersaing di zona Champions, dan saya rasa berat dengan ketinggalan 10 poin di belakang pimpinan, di belakang posisi 4 yang ditempati oleh MU dengan 35 poin. Ini kan jauh sekali. Dia masih bisa melewati juga tim-tim lain yang ada di atas Chelsea. Ada Brentford, Brighton, Fulham, ada Liverpool, ada Spurs. Dan memang sulit kalau bisa untuk dikatakan pada musim ini masih bersaing. Memang pertandingan akan masih panjang, tapi dengan 6 kekalahan saya pikir berat untuk bisa masuk, karena bisa aja mendatangkan kekalahan-kekalahan lain. Apalagi mereka masih akan ke Liverpool. Kemudian mereka akan balik juga ke kandang City bermain di Etihad. Ini akan berat. Mereka juga akan bertarung dengan Arsenal, akan bertarung dengan Spurs, bertarung dengan MU. Ini semakin sulit bagi Potter. Sudah bisa menerima kekalahan ke-7, kekalahan ke-8, ya selamat tinggal. Ya sulit memang bagi Chelsea untuk bersaing pada musim ini. Dan itu saya bilang, ini bisa gagal total bagi Graham Potter. Tidak sebaik, tidak sebagus Tuchel malah, ya, yang masih bisa memberikan gelar di musim pertama dia ketika ditangani Chelsea, terlepas dari kekurangan-kekurangan dari Tuchel. Tapi Tuchel prospeknya bagus.
masih bisa menghadirkan Chelsea untuk lolos di Liga Champions, ya, masuk di zona Champions. Ketika dia meninggalkan Chelsea, ini Chelsea tidak terpuruk sampai keluar ke urutan ke-6, ke urutan ke-7 di klasmen, ya, sebelum ada pergantian dengan Graham Potter masuk. Ekspektasi memang terlalu tinggi. Ya, di awal-awal oke, kelihatan ya di 4-5 pertandingan pertama, tapi kesininya pasti teman-teman juga bagi pendukung Chelsea bisa melihat sendiri, tersisih bahkan di Piala Liga di putaran ketiga, ya, tumbang dari City juga dengan 2-0 ketika bermain di Etihad. Sekarang pada hari Minggu nanti itu bertarung lagi melawan City, bermain di Etihad lagi. Peluangnya kecil di Piala FA putaran ketiga. Kalau tersisih habis harapan untuk di lokal, tinggal bergantung di Liga Champions. Itu pun berat kalau melihat semua lawan-lawan yang kuat memang sekarang sudah masuk ke fase 16 besar. Tapi di sana masih ada juara bertahan Madrid, masih ada Bayern Munchen, masih ada City juga. Ya, ini memang sangat sulit, masih ada Liverpool, ya. Belum lagi tim-tim yang lain, ada Paris Saint-Germain. Jadi memang posisi dari Graham Potter ini sulit sekali, tertekan. Bahkan ini bisa tidak ada sama sekali gelar, ya. Kalau sampai kalah nantinya pada hari Minggu di Piala FA, selesai sudah, ya. Makanya mungkin bagi Tuchel akan tersenyum melihat dengan pemecatan dia, kemudian tidak ada sesuatu yang bagus. Kalau masih bisa masuk di menyelamatkan diri lolos ke Champions League pada musim depan bagus. Tapi sekarang kan ke-10 dan semakin sulit dengan kekalahan dari City. Apalagi kalau mereka bisa tumbang nantinya, kan akan menghadapi pertandingan tunda melawan Fulham ya pada Jumat mendatang tanggal 13 Januari. Kalau sampai draw atau kalah dari Fulham, bahaya. Fulham lagi bagus, ada di peringkat ke-7 sekarang, tidak boleh main-main dengan Fulham ini. Bermain di Craven Cottage ini, markas mereka, tidak mudah bagi Chelsea untuk menang. Walaupun Chelsea memenangkan pertandingan, tapi Chelsea nantinya akan ke Anfield untuk bertarung dengan Liverpool. Nah, ini menjadi masalah juga buat mereka, karena kalau sudah sampai ada, itu saya bilang tadi kan, 7-8 kekalahan, tidak boleh berharap banyak untuk bisa lolos masuk ke posisi zona Champions. Karena masih ada Spurs di atas itu dengan 33 poin sekarang ini, masih ada Liverpool dengan 28 poin. Liverpool tidak akan memberikan kesempatan juga. Karena Liverpool sekarang dari posisi yang terdesak juga bagi pasukan Jurgen Klopp. Mereka harus dituntut menang karena sudah 5 kali kalah. Kalau sampai kalah terus ya berbahaya juga Liverpool, bisa mengikuti juga jejak dengan Chelsea, tidak bisa lolos masuk ke zona Champions. Ini yang paling tidak bagi Chelsea hanya berharap mereka bisa lolos di Liga Eropa. Itu paling tidak. Tapi kalau mereka bisa hanya lolos dikatakan di Conference League, waduh, ini menjadi pukulan juga. Agak memalukan juga ya, klub sebagus misalnya Chelsea, tapi mereka gagal untuk masuk ke Champions League dan bahkan ke Liga Eropa. Ya, itulah sebabnya mungkin manajemen sekarang sehingga melihat untuk bisa melakukan perombakan-perombakan dengan menambah amunisi pemain-pemain yang bagus untuk didatangkan. Mungkin saja ada Enzo Fernandez yang baru bisa membawa Argentina bersama dengan Messi-nya juara dunia di Qatar. Bisa saja, tapi tunggu mungkin sampai di musim panas depan, sampai selesai kompetisi untuk bisa bertarung lagi di kompetisi 2023-2024. Tapi sekarang harus bisa menyelesaikan dulu sisa kompetisi saat ini. Dengan seperti ini yang masih tersendat-sendat, ini membuat mereka agak sulit. Dan itulah pukulan bagi seorang Graham Potter. Bukan tidak mungkin juga ketika gagal total. Misalnya hanya bisa finish di peringkat ke-10 atau peringkat ke-8. Dia bisa dipecat juga. Bisa saja, namanya Chelsea. Ya, harus bisa mendatangkan pelatih-pelatih yang bagus, yang punya harapan untuk bisa mengangkat performa bagi Chelsea. Itulah yang terjadi dengan Chelsea. Padahal kalau dari materi kedalaman squad, ya oke kalau bisa dilihat ya dengan Chelsea saat ini. Tetapi memang ada sesuatu yang tidak beres kalau melihat bahwa mereka gagal di Piala Liga, nanti kemudian mereka gagal di FA, menghadapi City, atau sekarang mereka keluar dari 4 besar, kemudian nanti mereka bisa gagal lagi di Champions League. Tentunya harus dievaluasi secara mendalam oleh manajemen Chelsea untuk melihat ke depan bagaimana ya, posisi dari Graham Potter ini yang mesti akan terdesak. Ya, itu saya bilang bisa saja dia diganti ya. Tapi semua tergantung dari manajemen untuk apakah dia akan bertahan terus untuk bisa bertanding dengan Chelsea. Karena pemain-pemain ini kan, pemain Chelsea ini tidak kalah sebenarnya kalau dibandingkan dengan Brentford, dengan Brighton, dengan Fulham katakan ya. Bagus semua kalau bisa disebut nama-nama yang ada di dalam. Bahkan kemarin itu Hakim Ziyech bermain, ada Pulisic walaupun ditarik keluar, masih ada Raheem Sterling walaupun bermasalah ditarik keluar juga. Ada Kai Havertz, ada Thiago Silva, ada Koulibaly, kan sebenarnya bagus di bawah Mister, ada Kepa dan Mendy. Mereka masih punya Azpilicueta, ada Kukurea, ada Kovacic, ada Jorginho. Semua kan pemain-pemain yang oke, ada Mason Mount. Bagus semua sebenarnya kalau dilihat ini.
Ya tidak seharusnya Chelsea itu berada di urutan ke-10 ya sampai dengan pekan ke-17 ini. Ya, itu yang menjadi masalah buat mereka ya. Apalagi kalau saya bilang kalah dari Fulham lagi, selesai sudah untuk perjuangan mereka pada musim ini. Semoga mereka masih bisa melewati rintangan terakhir di Piala FA. Menghadapi City tapi kan bermain di Etihad. Akan semakin sulit. Tidak mungkin Pep akan melepaskan ini. Ya pasti mereka akan berusaha untuk bisa memenangkan laga melawan Chelsea. Ya kita akan nantikan saja persaingan ya yang ada di IPL, terutama dengan City yang memburu Arsenal. Pertarungan di zona Champions ada Newcastle di sana yang semakin kuat, kemudian ada MU yang terus naik performa mereka bersama dengan Erik ten Hag, desakan dari bawah dari Liverpool dan Spurs, dan menunggu bagaimana performa dari Chelsea. Apakah Chelsea akan mau untuk bisa mendekat terus, karena mereka harus menang melawan Fulham. Kalau menang kan enak, 28 poin. Bisa lah dalam persaingan mereka untuk bisa masuk di Liga Eropa paling tidak. Ya. Kita akan lihat nantinya perkembangan ke depan untuk The Blues ini. Sampai di sini pembahasan saya dengan kemenangan dari City yang sangat penting karena City akan terlibat dalam duel seru Derby Manchester pada tanggal 14 Januari yang akan datang, yang akan berlangsung di Old Trafford. Dan mereka harus bisa memenangkan laga menghadapi tim yang sedang bagus seperti MU. Kita akan nantikan duel seru itu di Old Trafford. Dengan Bung Ropan, ciao.